aqidah Al-Imamul Haddad Ahlus Sunnah wal Jamaah atas mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Imamul Haddad menyatakan akidahnya, ia berkata, sesungguhnya kita mengetahui dan beriktikad, beriman dan meyakini serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sembahan selain Dia. Allah bersifat qadim, azali, kekal, abadi, tidak permulaan bagi keawalannya dan tidak penghabisan bagi keakhirannya. Dia maha asa, tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada seorang pun yang sebanding dengannya, tiada ada yang menyerupainya dan tiada ada yang menandinginya, dan tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan beriktikad bahwa Allah Ta'ala suci dari zaman dan tempat dan keserupaan dengan makhluk, dan tidak dikelilingi oleh penjuru-penjuru dan tidak mengalami kejadian-kejadian. Dia bersemayam di atas arsy-Nya dengan cara yang dikatakannya dan arti yang dimaksudkannya. Ia bersemayam yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kebesarannya, dan beriktikad bahwa Allah Ta'ala sangat dekat dari segala makhluk dan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Dia maha menguasai dan menyaksikan segala sesuatu. Dia hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah menciptakan langit dan bumi, dan bila Ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Tidaklah tersembunyi dari Tuhanmu sesuatu kecil, sekecil darah pun di bumi maupun di langit. Dia mengetahui segala sesuatu yang masuk di dalam bumi dan yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan yang naik kepadanya. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari itu. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di darat dan di laut. Tidaklah jatuh selembar daun melainkan Dia mengetahuinya, dan tidaklah jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dan meyakini bahwa Allah Ta'ala menghendaki segala sesuatu yang terjadi dan mengatur segala peristiwa. Tidaklah terjadi suatu kebaikan atau kejahatan atau manfaat atau bahaya melainkan dengan keputusan dan kehendaknya. Maka apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tidak terjadi. Andai kata seluruh makhluk berkumpul untuk menggerakkan sebutir debu dan wujud ini, andai kata seluruh makhluk berkumpul untuk menggerakkan sebutir debu di wujud ini atau menenangkannya tanpa kehendaknya, niscaya mereka tidak sanggup melakukannya. Selain itu, kita wajib berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, berbicara dengan kalam yang bersifat qadim, azali, tidak menyerupai makhluk. Kita harus meyakini bahwa Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim adalah kalamnya yang qadim dan kitabnya yang diturunkan kepada nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki baginya, mengatur dan bertindak mengenainya sebagaimana yang Dia kehendaki. Tiada yang bisa menantang dan menolak kerjaannya. Dia memberi dari siapa yang dikehendakinya dan menghalangi dari siapa yang dikehendakinya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Sedang mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dalam perbuatannya, maha adil dalam keputusannya. Tidaklah Dia
dibayangkan kezaliman, tidaklah dibayangkan kezaliman dan ketidakadilan darinya, namun tidak wajib atasnya sebagai pemenuhan hak seseorang. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua makhluknya dalam sekejap mata, Dia tidak berbuat aniaya maupun berbuat zalim kepada mereka, karena mereka adalah miliknya dan hambanya. Dia boleh melakukan apa saja yang Dia kehendaki mengenai miliknya. Dia memberi pahala kepada hamba-hambanya atas ketaatan yang mereka lakukan sebagai karunia dan kemurahan darinya, dan menghukum mereka atas perbuatan durhaka yang mereka lakukan sebagai kebijaksanaan dan keadilan darinya. Sedang hamba-hambanya wajib taat kepadanya sebagaimana diwajibkannya melalui lisan para nabinya. Selanjutnya kita wajib beriman pada setiap kitab yang diturunkan Allah dan setiap rasul yang diutusnya, para malaikat Allah, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutusnya kepada golongan jin dan manusia, bangsa Arab dan bukan Arab, yang membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas seluruh agama, walaupun dia dibenci oleh orang-orang musyrik, dan ia telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah, menasihati umat, menghilangkan kesusahan dan berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya dalam menegakkan agama Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang selalu berkata benar, jujur, dikuatkan dengan bukti-bukti yang benar dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Allah mewajibkan atas para hamba untuk mentaati serta mengikutinya, dan Dia tidak menerima iman seorang hamba meskipun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ia beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan semua yang dibawanya dan dikhabarkannya tentang urusan-urusan dunia dan akhirat serta alam barzakh. Di antaranya adalah ia beriman kepada pertanyaan munkar nakir terhadap orang mati tentang tauhid, agama dan kenabian, dan beriman kepada nikmat kubur bagi orang yang taat dan siksanya bagi pelaku maksiat, dan beriman kepada kebangkitan sesudah mati, berkumpulnya tubuh-tubuh dan arwah-arwah untuk menghadap Allah dan berdiri di hadapannya untuk menjalani hisab atau penghitungan amal. Para hamba berbeda-beda mengenai hal itu. Ada yang dimudahkan dan yang diperiksa secara rinci, dan ada yang masuk surga tanpa hisab. Ia wajib beriman kepada mizan, timbangan, di mana kebaikan dan dosa manusia ditimbang. Ia wajib beriman kepada sirat, yaitu jembatan yang terhubung di atas neraka jahanam, dan beriman kepada telaga Nabi kita Muhammad SAW, yang dari situlah orang-orang mukmin minum sebelum masuk surga, sedangkan airnya dari surga. Ia wajib beriman kepada syafaat para nabi, kemudian para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh serta orang-orang yang beriman. Ia wajib percaya bahwa syafaat terbesar adalah khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia wajib percaya bahwa orang yang bertauhid bila masuk neraka ia pun dikeluarkan dari situ sehingga tidaklah kekal di dalamnya. Siapa yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar zarrah. Adapun orang kafir dan musyrik, mereka itu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, tidaklah diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Sedangkan orang-orang mukmin kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kepayahan dan tidak dikeluarkan dari situ. Ia wajib percaya bahwa orang-orang mukmin akan melihat Tuhan mereka dari dalam surga dengan penglihatan mereka dan cara yang layak dengan keagungannya dan kesucian serta kesempurnaannya. Ia wajib meyakini keutamaan para sahabat Rasulullah SAW dan urutan mereka di samping meyakini bahwa mereka adalah adil, baik dan jujur. Kita tidak boleh memaki mereka maupun mencela salah seorang dari mereka. Ia wajib meyakini bahwa khalifah yang hak sesudah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Asy-Syahid, kemudian Ali Al-Murtadha.
Semoga Allah Ta'ala meridai mereka dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, serta meridai kita bersama mereka dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang.